والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. إخواني في الدين عزني الله وإياكم جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kumpulnya kita, datangnya kita ke tempat ini untuk mempelajari lughah, bahasa Arab, kaidah-kaidah dari bahasa Arab ini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah untuk memahami Al-Quran, dan yang kedua adalah untuk memahami hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di tempat ini dan juga yang ikut bersama kami belajar secara online. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pasal yang ke-8 dari kitab ini, atau Al-Fasl Tsamin, yaitu terkait dengan al-ismu bin nazari ila nisbati ilaih. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Terkait isim ini, isim yang ditinjau pada nisbah dan penggolongannya ini, apa yang bisa kita pahami dari bab atau pasal yang ke-8 ini, ya ikhwah? Bab atau pasal yang ke-8 ini adalah terkait tentang apa yang dinamakan dengan nisbah, penisbatan kepada kelompok, penisbatan kepada lembaga tertentu. Maka ini yang dimaksudkan dengan apa? An-nisbah. Semisal antum menisbatkan diri antum kepada kelompok tertentu, bisa kita bentuk penisbatan tersebut dalam bahasa Arab dengan metode yang akan kita bahas sekarang ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait tentang nisbah ini atau penggolongannya, maka kita pertama perhatikan bagian A di situ, yakni cara penyusunannya. Cara penyusunannya. Mungkin telah kita bahas tentang atau makna dari nisbah ini, karena langsung kita masuk pada cara penyusunan dari apa yang dimaksudkan tentang an-nisbah ini. Cara penyusunannya yaitu ditambahkan dengan ya yang ditasydid atau ya yang ditasydid dan ada tambahan tak marbutah pada akhir isim yang dinisbahi. Baik, kita perhatikan di dalam pembahasan kita ini, kita perhatikan ke papan tulis agar lebih jelasnya penyusunan nisbah. Bagaimana caranya? Baik. Penisbatan, cara penyusunan dari nisbah ini bagaimana Pak Edi?
Dengan menambahkan di mana? Ya. Di akhir atau di depan? Nah, yaitu cara penyusunan. Penyusunan apa? Penyusunannya ditambahkan Nisbah ini. Yaitu cara menambahkan ditambahkan ya yang bertasydid atau ya yang bertasydid plus takmar butah. Baik. pada akhir isim yang dinisbah. Pada akhir akhir isim yang dinisbah. isim yang dinisbahi. Baik. Sederhana, gampang. Akan tetapi ketika masuknya ya yang bertasydid ini atau ya yang bertasydid plus tak marbutah ini, maka isim yang dinisbahkan dengannya tersebut apa? Akan otomatis bermakna nisbah. Oke. Contoh dengan ya yang bertasydid ini. Nah, terlebih dahulu, apa maksud dari ya yang bertasydid dengan ya yang bertasydid plus tak marbutah? Yang pertama, ya yang bertasydid ini digunakan untuk muannats mudzakkar. Nah, digunakan untuk mudzakkar. Oke. Maka ketika yang menisbatkan tersebut adalah laki-laki, maka yang digunakan ya yang mana? Ya tasydid. Kemudian yang kedua, ya tasydid plus tamar butah. Ini untuk muannas atau mudzakkar? Muannas. Maka ketika yang menisbatkan tersebut seorang wanita atau muannats, maka yang digunakan ya saja tanpa tak marbutah atau ya dengan tak marbutah. Maka yang digunakan adalah ya tasydid plus tak marbutah ini. Baik. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita perhatikan ya tasydid dengan ya tak marbutah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, yang pertama apa tadi? Cara penyusunan. Cara penyusunannya. Cara penyusunannya bagaimana? Tinggal menambahkan di akhir isim yang antum ingin nisbahkan tersebut ya tasydid atau ya yang kedua adalah tasydid dengan takmar butah. Contoh misal kita mengatakan antum ketika mengatakan saya adalah warga negara Indonesia atau kewarganegaraan saya Indonesia, maka kita katakan dengan ana assalamualaikum Anaan Baik. Ana Indonesia. Baik. Apa maknanya? Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Ketika antum mengatakan ana Indonesia, saya adalah orang Indonesia. Padahal kita ketahui Indonesia nama suatu negara. Antum nisbahkan nama negara tersebut sehingga antum masuk dalam apa? Golongan atau bagian dari negara ini dengan adanya tambahan ya nisbah tadi yang bertasydid yang terletak di akhir dari apa? Dari isim yang dinisbatkan dengan ya tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan apa? Nisbah. Misalnya yang berbicara adalah seorang muannats, orang wanita, maka ia mengatakan ana
Indonesia. Indonesia. Anaan Indonesia atau Indonesia. Baik. Nah, saya orang Indonesia. Baik. Saya orang Indonesia. Nah, maka ketika kita membahas tentang cara penyusunannya ini, jelas apa belum? Tinggal menambahkan ya yang bertasydid dengan ya yang bertasydid plus tak marbutah apabila muannats. Untuk mudzakkar hanya cukup ditambahkan dengan ya yang tasydid. Misal antum mengatakan saya orang Lombok, maka kita katakan apa, Pian? Lombok. Ana Lomboki. Misalnya yang berkata adalah wanita. Jadi kita katakan apa, Pak Haji? Dia, saya orang Lombok. Lomboki. Ana Lomboki ya. Misalnya antum adalah dari suku Sasak. Maka kita katakan apa, Saleh? Untuk muannats? Untuk Sasakiyah. Masya Allah. Ana Sasakiyah. Untuk laki-lakinya apa, Pak Edi? Sasaki. Sasa. Maka ana Sasaki. huwa sasa. Sasaki. Nah, anta sasa. Anta. Muannats mudzakkar anta. Bakar. Maka anta Sasaki. Fahimtum? Nah, jelas ini? Insya Allah tidak susah. Tinggal menambahkan ya nisbah atau ya tasydid plus tamar butuh tadi sesuai dengan apa konsep dalam kalimat yang diinginkan. Sudah? Nah, selanjutnya kita perhatikan bagian yang B. Bagian yang B dari nisbah ini yaitu nisbah digunakan untuk menunjukkan. Nah, untuk apa sih kita menisbahkan suatu isim? Dan sekali lagi nisbah ini hanya berlaku untuk isim. Tidak berlaku untuk fi'il. Dan juga tidak berlaku untuk huruf. Nisbah ini hanya berlaku kepada isim. Baik. Maka nisbah digunakan untuk menunjukkan yang pertama adalah kebangsaan atau kewarganegaraan. Contoh sebagaimana yang ada di papan tulis, kita katakan ketika antum menjelaskan kewarganegaraan antum atau asal negara antum, maka menggunakan ya nisbah tadi. Negara kita namanya Indonesia. Maka ketika antum menjelaskan kepada orang Arab saya adalah orang Indonesia, cukup dengan apa? Dan menambahkan di akhir kata Indonesia ya nisbah sehingga menjadi apa? Alfian ana Indonesia. Sederhana. Tidak harus mengatakan misalnya orang dalam bahasa Arab apa? Orang. Nah, atau untuk mengatakan ananas Indonesia. Enggak seperti itu. Ternyata kaidahnya ada untuk menyatakan suatu kewarganegaraan. Tidak mengatakan ananas Indonesia. Nah, salah ini kalimat, kurang pas. Maka cukup dengan mendatangkan ya nisbah di akhir dari kalimat tersebut, maka sudah menjelaskan bahwasannya antum adalah orang atau berkewarganegaraan Indonesia. Paham? Atau dan yang kedua, perhatikan untuk ya nisbah ini. Yang kedua, ya nisbah ini menunjukkan kota atau desa. Kota atau desa. Nah, misalnya antum dari desa tertentu atau dari desa yang lain misalnya, atau kota yang lain misalnya, atau kota tertentu misalnya. Maka cukup dengan menambahkan ya nisbah untuk mudzakkar dengan ya yang nisbah yang ditambahkan dengan tak marbutah untuk apa? Muannatsnya. Nah, maka kita katakan antum misalnya berasal dari Makkah. Maka di sini kita mengatakan apa,
Makki. Kita katakan Makki. Nah, kemudian antum misalnya berasal dari Madinah, kita katakan ana Madani. Ana al-Madani. Saya adalah orang Madinah. Antum misalnya Mesir. Ana Misri dan seterusnya. Maka yang kedua ini, Surabaya. Nah, ditambahkan nanti. Nah, nanti kita perhatikan ada kaidahnya. Nah, akan menjadi apa dia ketika dinisbatkan pada hal tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, ya nisbah ini juga untuk menunjukkan agama atau idealisme agama tertentu. Agama, kita agamanya apa? Islam. Maka kita katakan al-Islami. Nah, misalnya antum di situ namanya Raden. Nah, ismi Raden al-Islami. Boleh. Antum nisbatkan diri antum kepada agama tertentu, yaitu apa? Agama kita, yaitu Islam. Nah, ana Raden al-Islami misalnya, Masya Allah. Bagus. Nah, di situ ada ya nisbah pada kata al-Islami. Dan dia menunjukkan apa? Agama. Ketika masuk ya nisbah ini menunjukkan apa? Agama yang dianut oleh orang yang berbicara tersebut. Ana Raden al-Islami misalnya. Saya adalah, nama saya Raden, saya beragama Islam. Ini maknanya. Wadih? Baik. Selanjutnya yang keempat. Nah, untuk menunjukkan usaha atau ekonomi. Nah, usaha atau ekonomi. Misalnya usaha atau zirai di sini. Kita perhatikan kata yang mengatakan zirai. Diambil dari zira'ah. Zira'ah apa artinya apa? Bertani. Maka ketika dia di sini dinisbahkan dengan ya nisbah pada kata zirai. Maka apa makna dari zirai? Pertanian. Karena dia bermakna apa? Usaha atau ekonomi. Nah, maka bermakna zirai, pertanian, atau bisa antum katakan ziraiyah, juga bermakna pertanian. Tijarah menjadi tijari. Nah, tijari. Atau antum katakan tijariyah. Tijariyah, boleh? Boleh. Sesuai dengan apa yang diinginkan atau orang yang dinisbatkan kepadanya. Selanjutnya sinai. Dari kata sina'ah. Apa makna sina'ah? Produksi. Kemudian kita katakan sinai di sini apa? Keproduksian. Nah, beberapa makna produksi. Taib dinisbatkan kepada sinaiyah. Taib. Selanjutnya bermakna suatu sifat. Ternyata ya nisbah ini juga bisa bermakna sifat. Bisa bermakna sifat. Misal antum mengatakan hadidi. Mana hadidi? Hadidi di sini diambil dari kata hadid. Apa hadid? Besi. Hadidi sifat. Nah, di sini kita jumpai kata hadid. Baik. Nah, ini sedikit saya akan bahas tentang sifat ini. Nah. Ini namanya Nah, makna yang kelima dari nisbah ini apa? Nah, kita fokus dengan makna kelima. Untuk apa di situ, Raden? Untuk menunjukkan sifat. Contoh.
Antum katakan hadid. Maksud dari untuk menunjukkan sifat apa? Untuk membentuk sifat. Di sini membentuk sifat. Membentuk kata sifat. Salam. Tafadhal. Tafadhal. Kita perhatikan hadid. Apa makna hadid? Besi. Kata yang mengatakan hadid yang bermakna besi, apakah ada di sini? Apakah kata ini mengandung sifat? Perhatikan hadid dulu. Apakah hadid ini mengandung sifat? Nggak ada sama sekali kandungan sifat pada kata hadid. Karena hadid kita tahu besi itu mana? Besi itu ini. Besi itu apa? Betul. Tertentu. Hadid itu jamid atau mustaq? Jamid. Nah, bendanya terasa, bisa dipegang, berbentuk bendanya. Namun dengan adanya ya nisbah ini, ternyata ya nisbah ini bisa menjadikan yang tadinya jamid tadi, yang hadid ini, isim zat ini bisa bermakna sifat, mengandung sifat. Ini hebatnya ya nisbah ini. Maka kadang sering antum dapatkan ketika membaca misalnya al-asrul zahabi misalnya. Apa mana al-asrul zahabi? Zaman keemasan. Zaman keemasan diambil dari kata zahab. Zahab apa? Emas. Kata zahab, emas ini ada sifat di situ? Tidak ada. Kapan dia akan mengandung makna sifat? Ketika dinisbahkan kepada ya'un nisbah. Ya nisbah. Barulah dia akan mengandung makna sifat. Bisa dipahami? Maka contoh misalnya hadid. Kita nisbahkan kepada ya nisbah. Maka menjadi apa di sini? Orang yang keras. Hadidiyun. Orang yang keras atau keras kepala misalnya. Nah, keras seperti besi, masya Allah. Nah, ra'aitu rajulan hadidiyan. Boleh? Boleh? Misal antum mengatakan ra'aitu rajulan hadidiyan. Boleh? Nah, aku melihat laki-laki yang keras seperti besi. Yang sifatnya kayak besi kerasnya. Nah, keras orangnya, masya Allah. Badannya kekar, keras badannya lagi. Nah, maka boleh kita katakan hadidiyun. Ketika antum mengatakan hadidiyun di sini, ternyata dia mengandung sifat. Sehingga apa makna hadidi? Orang yang keras. Apa makna hadidi kalau dalam pensifatan jadinya? Ada mungkin kebesian ya. Nah, ada istilah kebesian? Atau apa dalam bahasa Inggrisnya apa strong mungkin ya, apa strong ya? Hah? Strongers. Ya Allah. Apa di sini maksudnya hadidi jadinya? Kalau kita maknai dalam bahasa kita? Keras kepala. Nah, anak paham maknanya dalam bahasa Arab, tapi mengungkapkan ke Indonesianya itu agak susah. Kalau kita katakan kebesian, nggak pas kalimatnya. Apa maknanya, Pak Haji? Kira-kira? Samson. Apa Pak Haji? Keras. Atau dalam bahasa kasaknya itu apa? Keras kojoh. Tongkoh mungkin ya. Nah, mungkin ada ya nih. Keras lagi keras kepala mungkin bisa kita artikan demikian. Keras kepala, pagah. Nah, banyak maknanya. Hadidi, karena hadid itu keras, besi itu keras. Tergantung makna ya. Nah, karena besi pasti keras. Nggak ada besi itu lemah. Maka Allah saja sebutkan dalam surah Al-Hadid, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan hadid besi itu yang dimana besi ini sifatnya apa? Ba'sun syadid, keras. Nggak ada. Kalau ada orang katakan besi itu lunak, nggak benar itu. Mana lebih? Baik. Keras pada batu. Nah, Perasaan. wallahu a'lam. Hajari. Nah, baik. Hajari. Sudah ini? Baik.
Selanjutnya, kita berikan contoh batu misalnya. Baik, karena tadi ada yang sebutkan batu. Hajar. Apa mana hajar? Hajar. Hajarun. Betul. Hajar. Batu. Bisa dibawa dua makna. Nah. Ya, Nah, bisa positif, bisa negatif. nah, sahih. Hajar bermakna apa? Batu. Hajar ini bahasa Arab ya, bukan hajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, hajar. Hajar bahasa Arab. Baik. Bermakna batu. Hajar, tahu, kita sudah tahu bendanya. Yang dimaksudkan batu itu seperti apa. Ini hajar atau tidak? Bukan, ini bukan batu. Nah, ketika kita mengatakan batu atau hajar dalam bahasa Arab, oh bendanya sudah kita ketahui. Oh seperti ini batu itu. Nah, maka terbayang bendanya, terbayang zat apa tidak, isim zat atau tidak, isim zat, jamid atau tidak, jamid hajar ini. Namun dari yang jamid ini bisa bermakna mustaq yang mengandung sifat. Dengan apa? Dengan kita tambahkan ya nisbah, nah atau ya nisbah plus takmar botah, boleh. Nah, maka sehingga ketika telah ditambahkan ya nisbah atau ya nisbah plus tak marbutah ini, maka ia posisinya sebagaimana posisi sifat. Misal ana katakan az-zamanu al-asru zahabi. Nah, apa makna al-asru az-zahabi? Abad keemasan. Kata yang mengatakan az-zahabi di sini berposisi sebagai sifat. Meskipun ia diambil dari kata zahab, akan tetapi dia di sini setelah beralih fungsi menjadi makna sifat. Dengan apa? Dengan masuknya ya nisbah tadi. Paham tak? Ya mujib? Baik. Maka kita bahas hajarun bermakna batu. Maka ketika ditambahkan dengan ya nisbah, maka bermakna menjadi apa? Orang yang kokoh. Nah, apa maknanya? Apa jadinya di sini? Hajar. Nah, hajariyun. Tegak pendirian. Hajariyun atau hajariyah. Baik, hajariyun atau hajariyah. Apa makna hajari? Sehingga maknanya sekarang kita tahu mana hajar batu. Namun ketika dimasuki oleh ya'un nisbah sehingga mengandung makna apa? Kokoh mungkin. Karena kita pahami batu selama ini kokoh atau tidak? Kokoh batu. Nah, ra'aitu rajulan hajariyan. Aku melihat laki-laki yang kokoh pendirian seperti batu. Bagus. Bagus. Namun juga bisa bermakna negatif, tergantung kesesuaian dengan kalimat yang digunakan. Nah, mafhumun? Bisa memuji, bisa menghina. Baik. Kemudian zahab. Nah, ini yang penting juga. Zahabun plus ya nisbah atau ya nisbah dan tak marbutah. Sehingga zahabun, apa mana zahab? Bafadal? Emas. Nah, emas atau emas? Mana gimana tulisannya? Ada e atau tanpa e? Ada e. Nah, sahih. Kalau Baik. Jawa di Jawa. Zahabun maka menjadi zahabi atau zahabiyatun. Ketika antum mengatakan al-asr zahabi, apa maknanya? Zaman keemasan. Apa maksud zaman keemasan? Zaman kegemilangan. Zaman kegemilangan. Karena emas ketika ada pada suatu benda, maka benda ini berharga apa tidak? Berharga. Nah, dimanapun emas itu berada pada suatu benda, maka benda tersebut berharga. Emas berada di hatta di dalam batu emas ini, maka batu tersebut berharga. Emas berada di dalam tanah, maka tanah itu berharga. Itu menunjukkan sifat dari emas ini ketika dia dinisbahkan kepada emas, maka menjadi berharga dan berkaitan tentang hal yang positif atau negatif. Positif. Al-asr zahabi. Apalagi misalnya? Naam, al-imam
nama orang. Az-Zahabi ini nama khusus, nama imam. Nah, kemudian apa? As-sa'atu az-zahabiyah. Bukan waktu yang terbuat dari emas. Karena dia pensifatan kepada emas. Nah, yang bermakna imma dia bermakna sebagai sifat atau imma dia bermakna hal tersebut, benda ini terbuat dari apa? Emas. Dari apa yang dinisbahkan kepadanya. Atau antum katakan sekarang misal ana tentang hadid ini, ana katakan al-maktabu al-hadidi. Apa maknanya? Apa makna al-maktab? Meja al-hadidi, meja yang terbuat dari besi. Ana katakan al-qalamu az-zahabi. Pulpen terbuat dari emas. Ini makna nisbah apabila masuk kepada kata-kata tersebut yang berkaitan dengan apa sifat ini. Baik, bisa dipahami? Jadi kita harus bilang al-maktabu al-hadid kali ya. Nah, kita harus bilang al-hadidi ya, al-maktabu al-hadid. Nah, harus al-hadidi. Karena kalau mengatakan al-maktabu al-hadid, apa maknanya? Apa maknanya? Al-maktabu mubtada, al-hadidi sekarang posisinya apa? Nggak bisa. Al-hadid tanpa hadidi. Ketika Anda mengatakan al-maktabu al-hadid, Oh iya, bukan sifat. bukan sifat lagi. Ketika dia menjadi al-hadid, hadid ingat dia adalah isim jamid. Kapan dia berupa isim sifat? Apabila dinisbahkan kepada ya nisbah. Paham? Baik ya nisbah tanpa tak marbutah atau dengan tak marbutah. Apabila mu'anna. Baik. Misalnya ana katakan, baik. As-sa'atu al-dhahabiyah. Apa maknanya? Tadi jam yang terbuat dari emas. Masya Allah. Nah, atau ana katakan al-qalamu al-waraqi. Warakah, apa mana warakah? Kertas. Ana katakan al-qalamu al-waraqi. Pulpen terbuat dari kertas. Boleh. Boleh, sah-sah saja. Ana katakan al-kubu al-waraqi. Apa maknanya? Sifat ya. Nah, gelas dari kertas. Kenapa dia mengandung makna sifat? Karena adanya nisbah. Sekali lagi yang tadinya warokoh ini bukan bagian dari sifat. Kemudian ia akan mengandung makna sifat setelah dinisbahkan dengan ya nisbah ini. Paham? Kalau antum mengatakan al-kubu al-warokoh, ini salah. Jelas? Nah, apalagi misal contohnya agar lebih jelas lagi, al-mirwahah. Mana al-mirwahah? Nah, kipas angin. Ada kipas angin dari plastik, ada kipas angin dari besi. Oke, kita katakan al-mirwahatu al-hadidi al-mirwahah. Kita katakan al-mirwahatu al-hadidiyah. Ishtaraitul mirwahata al-hadidiyah. Saya membeli kipas angin besi. Masya Allah. Paham? Ini penggunaannya di sini nanti. Nah, sa'ashtari. Nah, al-misbah az-zujaji. Nah, lampu terbuat dari kaca misalnya. Mafhumun? Masya Allah. Gampang? Insya Allah gampang, tidak susah. Maka di sini yang kelima ini sering sekali digunakan. Ketika antum membaca nanti pasti akan ada antum dapatkan pensifatan dengan menggunakan apa? Ya nisbah ini. Dan maknanya apa tadi? Dikembalikan kepada makna imma dia untuk makna yang terkandung di situ sifat. Atau dikembalikan kepada makna dari bahan apa dibuatnya, pembuatnya apabila ini terkait dengan benda. Apabila terkait dengan benda. Contoh seperti tadi. Misalnya ad-darajatu al-hadidiyah. Sepeda terbuat dari besi. Karena ada sepeda kadang tidak terbuat dari besi, aluminium misalnya. Nah, ada yang sepeda terbuat dari kayu. Kita katakan misal ad-darajatu al-khashabiyah. Sepeda terbuat dari kayu. Nah, misalnya
Apa lagi? Nah, as-sayyarah, mungkin ada mobil yang terbuat dari plastik, mobil-mobilan. Kita katakan apa? As-sayyaratu al-balastikiyah. Plastik. Ya. Plastik kan. Plastik. Khalas. Ala kulli hal. Sederhana, gampang. Gampang, ketika itu akan menjelaskan. Insyaallah gampang. Nah, bisa dipraktekkan? Jadi, nah. Bukannya itu kaidah majaz, jar majrur. Hah? Jar majrur. Tidak. Tidak, dia di sini ya nisbah. Dia di situ diakhiri oleh ya nisbah. Nah, Susunannya yang tadi itu. tidak. Susunannya adalah susunan sifat. Baik. Tidak. Dia susunannya adalah na'at man'ud. Maka ketika na'at man'ud dan na'at adalah bagian dari tawabi, dan dia tabi mengikuti apa yang dinaatkan. Ketika yang dinaatkan di situ adalah apa? Marfu'un wa alamat rafi dhammah, maka dia wajib berupa dhammah juga. Marfu'. Anta sekali. Nah, misalnya antum katakan anta Sekali. nah, apa mana sukar? Terbuat dari gula. Sukari, manis seperti gula. Masya Allah. Misalnya antum katakan asali, apa mana asali? Manis seperti madu. Nah, Ainuka mirati. Mirati. nah, Matanya mirati ya. nah. Al-ain. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini? Baik, bismillah. Kita perhatikan. Nah, Mafadal? Ah? Masuk juga dalam Masuk juga dalam kategori ini. Apanya? Nah, bid'i. Nah, bid'i. Nah, di situ dia lebih penekanan kepada apa? Perlakuan, bukan pelaku. Nah, lebih kepada perlakuan. Baik. Sudah? Paham semua? Alhamdulillah. Wadih ya? Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada catatan. Ini sangat penting sekali catatan ini. Jangan sampai terlewatkan ini. Yang pertama adalah jika isimnya berakhiran tak marbutah, maka taknya dibuang. Maka jika isim ini, isim yang antum ingin nisbatkan tersebut berakhiran tak marbutah, maka harus dibuang terlebih dahulu apa? Tak marbutahnya. Kita perhatikan papan tulis. Nah, Mujib. Nah, Mujib. Baik. Kita sering mendengar orang berasal dari Mekah, dia mengatakan ana Makki. Ana Makki. Padahal Mekah di situ ada ta marbutah, ada ta marbutah. Kenapa dia tidak mengatakan ana Makkati? Nah, salah kaidahnya. Ternyata kaidahnya, perhatikan pada catatan di situ. Apa catatannya? Jika isimnya berakhiran tak marbutah, maka tak marbutah harus dibuang. Dibuang. Tak marbutah mana maksudnya yang dibuang? Tak marbutah isim. Perhatikan isim. Ini yang dibahas adalah isimnya. Jika isimnya berakhiran tak marbutah, maka tak marbutahnya dibuang. Apa maksudnya? Tak marbutah yang ada pada isim. Contoh yang masyhur Makkah. Makkah tuh. Pada kata Makkah ada tak marbutah? Ada. Maka tak marbutah ini sebelum antum nisbatkan dia dengan menggunakan ya nisbah, maka harus dibuang terlebih dahulu. Paham? Sehingga tidak pernah antum dengar orang mengatakan, saya orang Mekah mengatakan ana Makkati. Salah ini. Mungkin kedengarannya paling benar kayaknya ini. Ternyata salah. Yang benar apa? Makki. Maka dalam Al-Quran juga kita dapatkan ada ayat-ayat yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Turun di Mekah namanya apa? Kenapa Makkiyah? Kenapa nggak mengatakan Makkatiyah? Padahal di situ menggunakannya nisbah. Karena kaidah ini berlaku. Ayat Makkiyah, ayat
Madaniyah. Jelas. Karena kaidahnya apa? Apabila ada tak marbutah pada isim yang dinisbahkan dengan menggunakan ya nisbah ini, maka tak marbutah ini wajib dihilangkan. Maka Makkah terlebih dahulu kita hilangkan tak marbutahnya, kemudian ditambahkan dengan ditambahkan dengan apa? Ya nisbah, maka menjadi Makki. Jelas? Madinah, Madaniyah. Untuk muannats menjadi Madaniyah. Untuk Mekah muannats menjadi Makkiyah. Fahimtum? Sudah ini? Apalagi misalnya contohnya? Merah. Nah, apalagi contohnya? Tapi dia mungkin sebagai pensifatan di situ. Nah, banyak sekali. Nah, hal-hal yang bisa dicontohkan, namun kaidahnya tetap berlaku adalah ketika dia yang dinisbahkan ini terdapat tak marbutah padanya, maka wajib tak marbutah ini dihilangkan terlebih dahulu, kemudian barulah disambungkan dengan ya nisbah di akhirnya. Nah, kelas? Kalau kata yang bukan dari Arab, kan kata-kata Saburah. Nah, adapun kata-kata yang luar dari istilah Arab, maka kita perhatikan yang kedua. Kelas? Nah, kita perhatikan yang kedua. Apa yang kedua? Jika isimnya hanya terdiri atas 2 huruf, maka ditambahkan wawu. Nah, jika isimnya terdiri dari 2 huruf, maka ditambahkan dengan waw. Misalnya abun menjadi abawin, yadun menjadi yadawiyah. Misalnya anta mengatakan al-a'mal al-yadawiyah. Al-a'malul yadawiyah. Pekerjaan tangan. Pekerjaan yang berkaitan dengan tangan. Atau kerajinan tangan. Nah, atau amalun yadawi. Apa amalun yadawi? Kerajinan tangan. Nah, kenapa di situ ada wawu? Karena dia isimnya di sini terdiri dari dua huruf tadi. Taib. Nah, khalas, sudah ini. Nah, sudah. Tinggal ditambahkan dengan ya nisbah. Tinggal ditambahkan dengan ya nisbah saja. Untuk yang 2 kata banyak sekali, misalnya abun, umun menjadi umawi. Nah, yadun menjadi apa? Yadawi. Terus apa lagi? Akhun menjadi Akhawi. Nah, apalagi misalnya Akhwat. Nah, di situ adalah jamaknya. Sudah. Kemudian catatan yang kedua. Apa yang kedua di sini? Yang kedua, apabila isimnya 2 huruf, fokus pada, maka ditambahkan dengan waw. Contoh, yadun. Nah, ditambah dengan waw, kemudian ditambahkan dengan ya nisbah, maka menjadi yadawiyun. Taib, yadawi, maka menjadi yadawiyun. Taib. Kemudian apa lagi contohnya tadi di situ? Selain yadun?
Abun, abun, abah, abawiyun. Sudah? Nah. Sudah? Paman Ustaz, paman. Nah, paman, amun. Amun, di situ 2 apa 3? 3. Maka ketika 3 tidak masuk dalam kaidah yang ini. Nah, nah. Sudah? Baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhirkan? Ya? Misal kita mengatakan Asy-Syafi'i, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ini nisbah kepada Imam Syafi'i dengan adanya ya nisbah. Hambali. Nah, ini adalah nisbah kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dengan adanya apa? Ya, nisbah. Apa makna nisbah ketika antum misal mengatakan ana Syafi'i? Ana Syafi'iyul madhab. Saya madhab Syafi'i. Saya adalah orang yang mengikuti metode Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i. Misalnya. Maliki. Ada kan madhab Maliki. Nah, kadang orang mengatakan Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Atau apa maksudnya? Dia adalah pengikut atba'uhu, atau bagian dari kelompok yang menisbatkan diri kepada imam yang 4 tadi. Nah, bahan apa namanya? Ya, pakai mana sebut zakar itu ikutin apanya jadi? Yang diikuti adalah yang menisbatkan. Apa yang menisbatkan? Ketika yang menisbatkan di sini adalah muannats, maka dia harus menggunakan muannats. Ikhwan Salafi. Buat salafiyah. Nah. Sudah bisa dipahami? Banyak penggunaannya dari ya nisbah ini. Salah satunya apa lagi misalnya selain itu? Selain itu yang paling banyak adalah nanti akan antum dapatkan pada sifat ini. Yang bagian kelima. Wahabi. Nah, Wahabiyah atau Wahabiyah? nah, di situ ketika membahas tentang berbeda, misalnya kita bahas sekarang Syafi'iyah. Contohnya sama Syafi'iyah. Kenapa dinamakan Syafi'iyah? Adalah pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Di situ ada firqah. Jadi di situ ada yang mahdhufah. Misalnya al-firqah asy-Syafi'iyah, kelompok pengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Sering kan antum dengar? Nah, asy-Syafi'iyah. Nah, Hanabilah atau Malikiyah misalnya, pengikut Imam Malik. Kenapa menggunakan ya dengan plus tak marbutah di situ? Karena ada yang sifatnya dibuang tadi. Ada yang apa? Yang disifati, misalnya dia dibuang. Yang dinisbatkan. Ini dibuang. Yang dinisbatkan kepada apa? Kelompok tertentu ini dibuang. Semisal al-firqah tadi. Al-firqah misalnya tertentu ini. Nah, paham toh? Nah, apakah semua yang ada ya nisbahnya ini sifat semuanya? Nah, yang mengandung ya nisbah ini adalah berlaku juga di situ sifatnya. Semuanya. Sifah. Nah, semuanya. Nah, sifah. Nah, sifahnya. Nah, Asy-Syafi'i. Nah, qala al-Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Antum katakan Asy-Syafi'i, dari mana dhammah itu? Karena nama asli beliau Muhammad bin Idris Syafi'i itu nisbahnya beliau. Nah, nisbah kepada kakek beliau. Dinisbahkan kepada kakek beliau Asy-Syafi'i. Berarti keturunan bisa ya? Nah, makanya di situ mengandung keturunan. Kalau apa yang antum inginkan di situ ada. Makanya ini di murojaah lagi. Nah, ana tekankan untuk murojaahnya dikuatkan. Ditekankan untuk murojaahnya lagi. Seperti Hajari. Nah, misalnya Syafi'iyah, Malikiyah. Nah,
dia di situ mengandung juga sifat. Sejatinya mengandung sifat. Ana Indonesia. Nah, misalnya saya orang Indonesia. Barakallah fikum. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan di situ, Malik? Kita lakukan kelihatan pertanyaan. Itu ya telepon Malik ini komen nih grup di pertanyaan belum dibacakan. Nah, dua-duanya boleh. Nah, ketika satu orang dinisbatkan kepada pengikut itu tertentu, maka kita perhatikan dia muannas atau mudzakkar. Ketika yang satu orang ini muannas, maka ditambahkan dengan tamar butah. Ketika yang orang ini mudzakkar, maka tanpa tamar butah, cukup ya nisbah saja. Namun ketika dia dinisbatkan kepada kelompok, biasa kelompok ini besar nggak? Besar. Firqah, kelompok tertentu. Firqah ini muannas mudzakkar. Mu'annas, maka sering antum dapatkan ada orang mengatakan Wahabiyah misalnya, Salafiyah misalnya. Itu menunjukkan dia dinisbatkan pada satu orang atau dinisbatkan kepada kelompok. Karena tadi yang saya katakan adalah dia di situ kata al-firqah di situ yang menjelaskan tentang kelompok ini dimahdzubkan. Apa mahdzub? Dihilangkan. Jadi yang tersisa hanya penisbatan yang ada pada kata tersebut. Itu saja. Misalnya Syafi'iyah. Apa maksudnya? Al-firqah. Al-firqah itu Syafi'iyah atau orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i atau kelompok pengikut Imam Syafi'i. Maka ketika dikatakan Syafi'iyah atau Malikiyah, satu orang, apakah banyak orang di situ? Banyak. Nah, ini membahas tentang kelompok. Tapi ketika itu mengatakan ana misalnya apa? Syafi'i. Ana Syafi'iyul madhab. Saya madhabnya Syafi'i. Apa maksudnya? Saya sendiri ini madhabnya Imam Syafi'i. Sendiri. Berlaku juga walaupun dia berakal Ustaz ya. Nah, tidak mungkin pakai Syafi'i. Nah, Syafi'i. tetap satu cukup. Iya. Nah, kadang ada sebagian ulama menyebut ke Syafi'i dengan Ashfa kadang juga, tapi ini kurang populer. Seperti Hambali dijamak menjadi Hanabilah. Nah, dijamak menjadi Hanabilah. Namun di situ tidak lagi dia berupa nisbah, tidak lagi ada di situ ya nisbahnya. Dia adalah berbentuk jamak tapi tetap dia bermakna apa? Firqah yang dinisbatkan kepada apa yang diinginkan ia menisbatkannya. Paham? Baik. Nah. Nah, al-kharij di situ aslinya dari kata khariji. Kharij dari kata kharij. Nah, karena dia di situ kelompok dan berupa jamak taksir. Orang yang keluar. Nah, jamak taksir dari kata kharij. Khariji. Kharij. Maka menjadi khawarij. Nah, jamaah misalnya kita dapatkan takfiri. Nah, ada orang yang suka mengkafir-kafirkan, ada. Dinamakan dengan istilah takfiri. Nah, maka dengan adanya apa di situ? Ya, nisbah. Dia dinisbatkan kepada kelompok tersebut atau takfiriyah misalnya namanya. Padahal dalam Islam tidak segampang itu untuk mengkafirkan seorang mukmin, seorang muslim. Ada dawabit yang harus diperhatikan. Barakallahu fiikum. Sudah? Yakfi? Barakallahu fiikum. Tidak ada pertanyaan Malik di situ? Baik. Karena tidak ada pertanyaan dan alhamdulillah pada malam hari ini kita telah membahas tentang Al-Fasl Tsamin ini, dan insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang Al-Babus Tsalits, yaitu Al-Fi'lu min haitsu qawaid as-sarfi. Nah, kita telah selesai dengan bab yang kedua, akan kita masuk dengan bab yang ketiga insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Yang ini berkaitan tentang kaidah saraf. Nah, jangan sampai tidak hadir. Ini berkaitan dengan saraf. Jangan sampai tidak hadir. Dan harus kuat hafalannya. Nah,
Taib, barakallahu fikum jami'an, dan kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.